Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dengan segala rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita awali hidup kita pagi ini dengan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan zikir kita muhasabah habis subuh ini dengan membaca ayat Quran bersama. Lalu kita coba untuk menerangkan dan menjelaskannya. Semoga kiranya ayat-ayat itu memberikan sebuah inspirasi untuk hidup kita yang masih tersisa ini menuju kepada satu titik akhir, yaitu kematian yang telah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Saya ambilkan pagi ini hadirin dari rangkaian ayat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 41 sampai 44. Ayat 41 sampai 44. Sudah ketemu, Pak? Ibu udah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertakwa terhadap mereka. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya
dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambil juga? Apakah kamu mengambilnya juga? Meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Maha benar Allah yang maha. Hadirin, dengan terjemahan yang dibacakan tadi, terasa oleh kita ayat-ayat ini sesuatu yang patut kita renungkan maknanya, karena mendemonstrasikan, memperlihatkan kepada kita kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena untuk bisa kita memelihara, merawat, meyakinkan, mengokohkan tauhid kita itu, selalu Al-Quran itu menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, keterangan tentang hal-hal yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita coba hadirin menguraikan sedikit ayat yang telah diterjemahkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-Nya yang berbunyi, Inna anzalna alaikal kitab. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab. Untuk siapa? Linnas, bagi untuk manusia, bil haq. Isi Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Jadi yang pertama kita nyatakan di sini, Alkitab, Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamun Nabi. Kenapa kalamullah? Karena jelas sekali dalam ayat dikatakan itu adalah dari Allah turun kepada Nabi. Kalau nanti kalamun Nabi, ucapan Nabi, maka itu adalah berupa sabda yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Quran juga adalah apa yang disampaikan Nabi pada para sahabat. Tapi letak bedanya ialah Al-Quran persis sama, tepat, tidak sedikit pun berubah seperti yang disampaikan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kalau hadis, ucapan Nabi yang lain, kategori kedua adalah hadis. Itu kalamun Nabi. Namun Quran pun mengatakan kalamun Nabi, ucapan Nabi itu pun juga adalah sesuatu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Hanya dengan bahasa susunan kalimat dari diri beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah Muhammad itu berbicara dengan kehendak hawa nafsunya sendiri, melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi dapat kita simpulkan hadirin, ada kalamullah berupa Al-Quran utuh 100% persis sama yang disampaikan Allah, kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Itu kalamullah. Kalamun Nabi, ucapan Nabi, atau kalau tadi firman Allah dan ini adalah sabda Rasulullah, itu adalah bahasa beliau sendiri, tapi isinya juga adalah wahyu dari Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada manusia. Kalau di dalam ayat lain, dalam penjelasan lain itu adalah juga untuk jin. Jin itu juga adalah makhluk gaib yang kepadanya diturunkan atau disampaikan kebenaran wahyu ini. Maka dalam Quran pun juga ada surah Al-Jin. Maksudnya apa? Supaya manusia itu dapat mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah,
mengenal juga apa yang menjadi kewajiban bagi kita sehari-hari. Yang sesuatu yang harus kita jauhi, yang dilarang Allah. Apa yang menjadi bagian dari bimbingan petunjuk kehidupan yang seharusnya kita ikuti. Kalau dalam tafsir yang disampaikan oleh Muhammadiyah, isi Al-Quran itu hanyalah 3 saja. Isi Quran, isi hadis Nabi, kalamullah dan kalamun Nabi tadi itu hanya 3 saja. Kesimpulannya, pertama awamir perintah, kedua nawahi larangan, dan yang ketiga adalah irsyadat, bimbingan dari kehidupan yang disampaikan pada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia isi Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran ilahiyah. Karena dia kebenaran ilahiyah, itulah yang harus kita yakini sepenuh hati. Kita benarkan dengan hati, kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang disebut namanya dengan iman. Jadi Quran yang diturunkan kepada Nabi untuk manusia seluruhnya itu adalah untuk kepentingan manusia juga, sesuai dengan kebutuhan hajat hidup manusia itu sendiri, agar mereka dapat bergembira dengan sebuah bimbingan kehidupan, agar dapat juga mereka itu mendapatkan sebuah peringatan tentang apa yang mestinya tidak bisa, yang tidak boleh mereka lakukan. Ini saya saja hadirin. Saya sekadar gambaran sederhana yang mungkin juga bisa salah. Ini kayaknya ya seperti orang punya mobil gitu ya, atau punya laptop gitu ya. Kita pakai itu, memakainya itu kan harus ada instruksinya. Cara memakai, mengoperasionalkan mobil atau laptop itu ya memang harus tunduk kepada produsennya, kepada petunjuk yang diberikan oleh pabrik yang mengeluarkannya. Salah kita memakai ya bisa rusak, bisa tidak berguna, tidak bermanfaat barang yang kita miliki kalau kita tidak mengikuti petunjuk. Kira-kira seperti itu juga lah hadirin. Hidup kita ini adalah sepenuhnya kita ini milik Allah. Bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan ini? Mestinya kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, agar kita tidak salah tempuh dalam hidup ini. Lagi pula kita yakin sepenuhnya hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tujuan akhir kita akan berada nanti di hari akhirat, di dalam surga atau neraka. Surga bagi mereka yang beriman, yang menaati perintah Allah dan Rasul. Neraka bagi mereka yang kafir, mereka yang tidak mau tunduk kepada aturan agama Allah. Oleh karena itulah, kata Dr. Wahbah Zuhaili, kalau kita membaca, mempelajari, merenungkan isi Al-Quran itu dia akan menguatkan, akan menjadi inspirasi, akan mendorong kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kepada kita manusia diberikan hak sepenuhnya untuk memilih jalan hidup maksiat atau taat, bertaatkah kita atau maksiat, itu kan terserah kita. Tapi kalau kita mau hidup kita itu berada dalam garis ketaatan pada Allah dan Rasul, baca itu Al-Quran. Kita dapatkan penjelasan seperlunya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk manusia. Aku, kata Allah, maha kaya. Aku tidak memerlukan sesuatu apa yang kalian perbuat. Bahkan kalaupun semua manusia ini patuh taat pada Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah. Sebaliknya semua manusia ini menjadi kafir, maksiat atau mempersekutukan Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran, keagungan Allah. Oleh karena itulah Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak ada kebebasan.
Memang tidak ada manusia karakter malaikat dijadikan Allah itu ya semata-mata untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Manusia tidak dengan akal, dengan hawa nafsu memperoleh kebebasan jalan apa yang hendak dia tempuh gitu. Jadi kalau dia kata dia memilih hidup dengan bimbingan Allah dan Rasul, maka itu akan bermanfaat untuk dirinya. Tapi sebaliknya kalau dia memilih jalan hidup sesat, maka sesat itu akan menimpa dirinya sendiri. Tidak akan ada pengaruh terhadap kebesaran, keagungan, kekayaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dikatakan dalam kalimat berikutnya, "Famanih tada fa innama famanih tada fali nafsi." Siapa yang ingin mencari petunjuk dalam hidupnya dengan membaca Quran, dengan mencari referensi dari hadis Nabi, itu juga untuk dirinya sendiri. Wa man dalla fa innama yadullu 'alaiha. Siapa yang sesat, kesesatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Inilah hadirin, artinya Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Bagaimana ditampakkan kepada manusia sebuah kebenaran, ditunjukkan bagaimana jalan menuju kepada kebenaran itu. Disinilah hadirin sebuah renungan bagi kita. Iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada kitab suci, itu tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh kurang dari 100%. Walaupun barangkali iman kita yang menghendaki 3 unsur tadi, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dalam kehidupan, yang tidak boleh kurang itu apa? Tasdik bil qalb. Yang 100% dengan hati itu tidak boleh kurang. Mengikirkan dengan lisan itu sudah dengan sendirinya. Di dalam sholat, di luar sholat, dengan membaca Quran, kita sudah. Yang pasti berkurang, tidak mungkin 100% adalah wal amalu bil jawari. Mengamalkannya dengan perbuatan sehari-hari, tidak mungkin kita 100%. Ini mungkin cuma ada 80, 70, mungkin juga 50, mungkin juga cuma 40, 30, bahkan mungkin juga ada 10 atau barangkali 0. Tidak ada amalnya yang patut nanti dinilai Allah di hari akhirat. Itulah sebabnya Allah buka pintu maghfirah, pintu keampunan bagi manusia, pintu tobat seluas-luasnya. Sampai nanti pintu tobat, pintu istighfar itu Allah buka sampai saatnya nanti menghadapi sakratul maut. Itu bagian pertama barangkali yang patut untuk kita renungkan hadirin. Ya. Kebenaran isi kitab suci Al-Quran, kebenaran dengan logika yang sehat, kebenaran berdasarkan fakta-fakta empirik yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian soal kebenaran kitab suci tadi itu Allah tunjukkan satu hal yang kita lihat dalam hidup sehari-hari, yaitu masalah mati. Tapi mati itu Allah perbandingkan dengan tidur. Setelah kita yakin sepenuhnya isi Quran itu kebenaran, diturunkan kepada manusia sebagai bimbingan kehidupan, Allah sebutkan satu contoh dari berbagai macam bukti-bukti kebenaran kekuasaan ilahiyah di muka bumi ini yang harus direnungkan oleh kita manusia. Yaitu apa? Soal mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Tadi apa artinya? Saya ingin lihat nanti. Yatawaffa tadi apa diterjemahkan? Memegang ya. Jadi tidak mewafatkan, tapi memegang. Kalau yatawaffa itu kan artinya sebenarnya mewafatkan. Rupanya mufassir kita, para ahli terjemah kita, tidak
menerjemahkan itu dengan mewafatkan. Mengapa? Karena kalau dengan mewafatkan, pikiran kita, oh, kalau itu mati adalah, tidur itu juga adalah mati. Padahal nanti Allah katakan, baik tidur ataupun mati sesungguhnya itu adalah dari Allah. Allah yang menentukan. Jadi karena nanti ya tawafa itu yang menyangkut juga tentang tidur, maka kata-kata ya tawafat tidak diterjemahkan dengan mewafatkan, tapi memegang nyawa manusia. Itu di dalam disebut namanya yaqbibu, memegang, yaqbibul anfusa, memegang nyawa. Ketika tidur itu arwah kita manusia ini dipegang Allah, digenggam Allah. Digenggam Allah. Mengapa Allah sebutkan ini Allah yang memegang roh manusia? Karena nanti ada dua, Pak. Makna memegang itu nanti ada dua, yaitu pertama, wallati lam tamut fi manafiha, wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga menggenggam nyawa orang yang tidak mati di dalam tidurnya. Jadi wafat itu dua artinya. Pertama tidak mati, yang kedua mati. Itu wafat juga, Pak. Ketika kita tidur itu Allah mewafatkan kita. Kita tidak sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu wafat. Yang kedua, wafat dalam arti Allah mencabut nyawa kita. Yang kedua apa? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Jadi mereka yang sedang tidur itu maka lalu Allah memegang yang Allah telah tetapkan baginya kematian. Jadi kalau digenggam dipegang oleh Allah, dicabut oleh Allah nyawanya, itu mati namanya. Allah genggam nyawanya itu berarti tidur. Tapi ada juga Allah genggam nyawanya berarti sampai dia mati. Ketika dia mati, maka berarti Allah genggam nyawanya. Tapi ada juga wayursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lepaskan itu nyawanya kalau dia sudah bangun sampai pada ajal, batas tertentu. Ini yang disebutkan Allah dalam ayat ini, yaitu dialah yang menggenggam nyawa arwah manusia ketika dia mati, dan itu disebut nyawa wafat, dan Allah yang melepaskan kembali setelah dia genggam ketika dia bangun dari tidurnya sampai pada batas waktu yang tertentu. Kesimpulan dari Wahbah Zuhaili adalah ayat ini menenangkan tentang wafat sughra dan wafat kubra, gitu, Pak. Wafat sughra mati tidur, wafat kubra mati. Bedakan itu. Tidur itu ada yang tidur kita itu tidur puas. Dokter katakan ada tidur tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tidur nyenyak yang sama sekali kita itu tidak sadarkan diri, itu kita sebut, kata dokter, itu tidur tahap ketiga, itu tidur yang benar-benar puas. Ya. Jadi tidur yang benar-benar kita merasakan sebuah kenikmatan ilahi. Kualitas tidur itu kalau kita sampai puas itu. Tapi ada juga tidur manusia ini tidur apa ya? Kalau orang Padang kata tidur ayam-ayam gitu. Tidur ayam. Tidur ayam itu tidur juga, tapi sedikit saja dipegang bangun dia.
Kenapa? Tidurnya itu tidak tidur yang puas. Ya, jadi di sini Allah berikan gambaran kepada kita ayat yang sering juga dibaca imam pada surat An-Naba ayat ke-8, wa ja'alna naumakum subata. Itu tidur yang puas itu. Tidur yang mau benar-benar kita merasakan kepuasan. Itulah benar-benar sebuah istirahat yang diberikan Allah sebagai anugerah kepada mereka yang menikmati tidur dalam, tidur yang sama sekali kita tidak ingat lagi. Itulah barangkali yang kita rasakan sebagai mati suro. Mati suro itu Pak, tidur itu Pak. Mati kubro itu mati yang sesungguhnya. Oh, bukan istilahnya tidak mati kubro ya. Wafat kubro. Wafat suro, saya ulang ya, saya koreksi ya. Wafat suro itu tidur. Wafat kubro itu mati dalam arti digenggamnya oleh Allah nyawa manusia. Kalau itu dikembalikan, kita sadar bangun dari tidur, itu namanya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi irsalul arwah, Allah kembalikan arwah itu kepada kesadaran kita manusia sampai nanti pada batas waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafat sughra inilah yang menjadi sebuah perhatian kita hadirin, karena di dalam ayat tadi itu dikatakan inna fi dzalika, sesungguhnya membedakan antara wafat sughra dengan wafat kubra tadi itu hendaknya menjadi sebuah renungan bagi manusia yang mau berpikir. Soal tidur aja Allah menyuruh kita berpikir loh hadirin. Jangan dikira tidak ada manfaatnya. Coba kalau andai kata manusia itu tidak diberi Allah nikmat tidur gitu loh Pak. Atau barangkali tidur kita itu, maaf, contohnya tidur seperti ikan. Berenang, tetap berenang tapi dia tidur. Bagaimana bisa kita membedakan ikan yang sedang tidur atau yang sedang bangun seperti biasa? Bahkan juga hewan di darat juga begitu. Seperti bebek atau seperti ayam, kucing, itu dia tidak bisa seperti kita tidur yang benar-benar tidur. Sedikit aja, apalagi itu angsa Pak, sedikit aja ada apa namanya sinar, berteriak dia. Nah, jadi ini seperti tadi dikatakan, Quran itu diturunkan Allah untuk kita manusia. Dalam hal ini hal yang kecil sederhana saja. Tolong kalian hai manusia berpikir, renungkan itu soal tidur dan soal mati. Ya, soal mati yang arwahnya Allah tidak kembalikan kepada jasad. Soal tidur yang Allah genggam sementara arwahnya nanti dikembalikan kepada tidur fisik ini kalau sudah mati. Ini Allah katakan supaya manusia itu dapat memikirkan. Apa yang terutama dipikirkan adalah persoalan ajali musammanya. Kapan mati itu akan dikenakan, ditimpakan kepada kita. Atau dalam bahasa Wahbah Zuhaili tadi itu, kapan wafat kubro akan kita alami. Itu kan yang pasti itu. Karena wafat kubro itu bahasa sederhananya kita, mati itu bukan karena sakit. Sakitnya seseorang itu tidak menjadi pertanda orang mati. Sebagaimana juga sehatnya kita tidak menjadi jaminan mati itu jauh. Itu yang kita lihat kan. Bisa saja bertahun-tahun sakit tapi tidak kunjung datang ajali musamma. Sebagaimana juga badan sehat, rajin olahraga, semuanya terpelihara dengan baik, makan, minumnya, tidurnya semuanya baik, tapi tiba-tiba mati. Nah, ini
menyadarkan kita tentang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saat terjadinya mati itulah disadarkan kita semua kita manusia ini milik Allah. Datangnya mati itu kita tidak tahu, sehingga kalau boleh kita dapat tambahkan renungan ini, soal mati itu yang kita tidak diberi Allah informasi 3 hal. Pertama, di mana akan mati. Kedua, kapan mati. Dan yang ketiga, dengan cara apa mati. Itu Allah tidak beritahukan pada kita. Ya. Ada yang bertahun-tahun sakit, ada yang sakit sedikit saja. Nah, itu contoh tadi, Pak. Sebelum tidur masih biasa-biasa aja. Tapi ada yang nyawa itu dicabut Allah ketika tidur. Banyak kejadian itu. Tidurnya yang tidak beres, akhirnya membawa desakan pada paru-paru, membawa kepada nafas, akhirnya mati. Bisa itu terjadi, hadirin. Ya. Oleh karena itulah, jadi itu yang mati. Sekarang yang juga difikirkan adalah masalah wafat ketika tidur. Yang disebut tadi namanya dengan wafat kubro. Itu juga harus kita pikirkan itu. Sekarang kan sudah banyak, Pak. Apa yang kita pikirkan? Rasa syukur kita Allah berikan nikmat. Bisa tidur. Kalau kita ingin bandingkan betapa besarnya nikmat tidur itu, tanyakan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami susah tidur. Mesti harus berurusan dengan psikolog. Barangkali juga ke psikiater. Dan bisa tidur. Maaf, Pak, kalau boleh saya sedikit cerita. Saya ketemu berbincang tapi tidak lama dengan orang kaya sekali. Menurut ukuran saya, pasti sangat-sangat kaya kehidupannya, apalagi dibanding dengan saya. Kaya sekali, Pak. Rumah besar, rumah tidak hanya 1, 2, mungkin 5 atau 6 rumahnya berderet. Tapi yang tidak punya dia apa, Pak? Susah tidur, Pak. Tidur itu baru bisa jam 2 malam. Itu pun dipijit dulu, Pak. Dipijit-pijit dulu, ada tukang pijit, baru bisa tidur. Jadi belum tentu. Bayangkan saudara-saudara kita yang kita lihat, maaf, yang tidurnya di atas bajai, Pak. Di atas bajai aja bisa tidur nyenyak itu. Gitu. Narik, Pak. Oh ya, kerjanya bangun. Udah begini aja bangun. Tapi tidurnya nyenyak sekali. Ya. Inilah, Pak. Allah sebutkan soal ini kepada kita supaya kita itu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah katakan dia nanti perbandingannya dengan surat Al-An'am ayat 66, Pak. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah. Nah, tadi coba lihat surah Al-An'am ayat berapa nih? Ayat 60. Apakah terjemahnya juga mewafatkan atau menggenggam, Pak? Saya ingin biar kita ngaji bersama. Ayat surah Al-An'am itu surah keberapa itu? Surah yang ke-6 ya. Lihat ayat 60. Apa terjemahnya? Wa wallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah Allah yang kan menidurkan ya. Tadi menggenggam ya. Sekarang enggak menidurkan. Mengapa ketika yatawaffakum bil-laili ini menidurkan? Karena kalau diterjemahkan dengan mewafatkan, diterjemahkan dengan menggenggam, kalau diterjemahkan mewafatkan, loh mati dong orang tidur. Tidak sesuai dengan rasa kita bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dengan menggenggam, genggam bagaimana ya? Nah udah deh, kalau karena itu menidurkan. Dialah Allah yang menidurkan kamu waktu malam.
Siang hari kan juga ada ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, apa yang kamu kerjakan pada siang hari, yang kamu kerjakan, kamu amalkan siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian dia membangkitkan kamu kembali liyuqba. Nah, coba yab'atsukum terjemahkan apa? Nah, membangunkan ya. Tidak membangkitkan tapi membangunkan. Ini pasti melalui suatu perdebatan Pak ketika menerjemahkannya itu. Sayang sekali Pak, saya mengkritik Departemen Agama. Mengapa Pak? Para penerjemah ini tidak kita kenal namanya Pak. Dulu Pak, waktu terjemahan Al-Quran yang pertama kali, terjemahan Al-Quran Departemen Agama dicetak, itu 3 jilid waktu itu Pak. Sayang sekali saya tidak menyimpan Pak. Jilid pertama 10 juz, jilid kedua 10 juz, jilid ketiga 10 juz. Itu disebutkan muqaddimahnya dan disebutkan tim penerjemahnya. Tim Jogja, tim Jakarta. Tim Jogja itu ada namanya Profesor Hasbi As-Siddiqi, ada Abdurrahim, itu salah seorang di antara ulama tarjim Muhammadiyah. Ada juga Mukhtar Yahya. Jakarta ada nama Khatibul Umam kalau saya tidak salah. Ada nama Bustami, Abdul Ghani, Profesor Bustami Abdul Ghani. Nama itu tidak dikenal Pak. Coba terjemahan Bapak ada tidak namanya itu? Itu kan semuanya terjemahan Departemen Agama, tidak ada. Jadi kalau kita bawa dalam hukum yang kita sebut namanya hukum hak cipta, jadi copyright, itu Departemen Agama itu melanggar copyright. Copyright itu, saya kebetulan kerjanya di perundang-undangannya. Copyright itu ada 2 Pak. Ada yang copyright disebut namanya economic right. Jadi kalau saya serahkan hak cipta, penerbitnya Pak Ferry, cetak karangan saya, itu nanti Bapak dapat royalti, saya dapat royalti. Itu namanya economic right. Economic right ya sudah sesuai perjanjian. Tapi moral right, hak moralnya orang untuk dicantumkan namanya itu tidak boleh dihapus. Bible juga begitu Pak, perjanjian baru juga begitu. Dari cantumkan siapa? Penerjemah Departemen Agama. Waduh. Itu. Jadi orang-orang yang berjasa itu susah loh terjemahan itu Pak. Saya sebutkan tadi contohnya tuh ya. Kapan kata-kata wafat diterjemahkan dengan mewafatkan? Kapan dia menggenggam? Kapan dia diterjemahkan dengan menidurkan? Ya, itu Pak. Jadi kembali kita kepada soal tadi itu Pak. Itulah sebabnya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keserupaan, serupa tapi tak sama antara tidur dan mati itu untuk kita pikirkan. Kita pikirkan maknanya supaya manusia itu menyadari tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita manusia itu. Ya. Jadi kalau Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ini ulama tafsir yang terkenal Pak. Sayang sekali belum pernah merujuk kepada tafsir Ar-Razi. Mungkin suatu ketika kalau ada saya akan coba merujuk tafsir Ar-Razi. Itu tafsir Ar-Razi itu aneh sekali Pak. Ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan sedikit Pak. Tapi beliau mencoba bagaimana membedakan antara tidur dengan mati. Ya. Jadi kita manusia ini kan ada fisik yang kita lihat, ada yang disebut namanya anfus, roh, nyawa, katakanlah roh, arwah itu diterjemahkan dengan nyawa. Bagaimana bedakannya? Bahwa hidup itu tergantung kepada nyawa. Nyawa itu yang kita
sehari-hari lihat, karena adanya bekerja jantung, paru-paru, itu secara medis. Tapi nyawanya itu sendiri kan kita tidak lihat. Yang kita lihat adalah alatnya, yaitu apa? Jantung, paru-paru, hidung, atau kadang-kadang dengan mulut, keluarkan napasnya dari mulut gitu. Itu hidup itu terjadi ta'aluk antara, jangan yang medisnya Pak, kalau medisnya tanya dokter. Yang medisnya adalah adanya ketergantungan, soal hidup atau mati itu tergantung bekerja enggak jantung, paru-paru, dan rongga hidung kita atau mulut kita. Tapi kalau dari segi anunya, yang dimaksud ayat ini, tergantungnya hidup ini dengan roh, dengan nyawa, yang dalam Quran disebut namanya anfus. Nah, kalau andai kata itu putus, maka itu yang disebut namanya mati. Apakah mati? Mati adalah yang khafi'u ta'alluquhu an dhahiril badani wa batinihi. Jadi yang namanya mati itu adalah terputusnya gantungan, ta'alluq antara fisik badan kita ini dengan roh. Itu Pak. Itulah dia mati. Nah, kalau tidur apa? Yang disebut namanya wafat sughra tadi itu apa? Wafat sughra atau tidur tadi itu, kata beliau, yang qati'u bau'uhu an dhahiril badan duna batinihi. Terputusnya bau itu artinya, sebenarnya bau itu artinya cahaya ya. Yaitu apa namanya ya? Hubungan antara arwah tadi dengan badan secara lahiriah, tapi tidak batinnya. Bagaimana itu menerangkannya ya? Secara lahiriah itu putus, tapi tidak batinnya. Ya. Jadi itu sebabnya disebut namanya dengan mati. Nah ini biarlah dokter nanti yang menerangkan. Kita kan dalam tidur itu kan tetap bernafas itu. Nah, nafas itu batinnya tadi itu terputus. Fisiknya itu terputus tapi tidak batinnya. Oleh karena itu maka mati dan tidur itu jenisnya sama, cuma ingkitoknya yang berbeda. Kalau mati ingkitok itu putusnya itu lahir batin sempurna, sedangkan tidur itu adalah ingkitokun naqis, putusnya itu tidak sempurna, hanya batinnya yang tetap ada, fisiknya ada, batinnya tidak. Nah, saya tidak bisa lagi menerangkan itu Pak. Kita yang ambil adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah soal ini. Ila awa ahadukum ila firashihi falyaqubhu bidakhilatil izari fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi thumma liyaqul bismika rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadu bi ibadakas solihin. Aduh, ini saya belum pernah mengamalkan ini Pak. Hadis Bukhari Muslim ini saya belum pernah mengamalkan ini Pak. Ini kalau saya tidak salah terjemahkan, kalau kalian tidak tidur, idza awa ahadukum ila firasyi, kalau kalian tidak tidur, falyaqubhu bidakhilati izari. Nah ini apa maksud Rasulullah falyaqubhu bidakhilati izari? Hendaklah dia ini badan pakaian kita ini dalam
bahasa Rasulullah, ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Sekali lagi saya tidak bisa terjemahkan ini bagaimana ya. Fal yang kurangi pakaian dalammu. Apakah maksudnya kalau kamu tidur, lepaskan baju luarmu, pakai baju dalammu? Apa begitu ya? Karena izar ini pakaian baju, itu ada dua, baju luar, baju dalam. Cukup kamu berpakai baju dalam saja. Apa begitu? Ya. Maaf hadirin kalau saya terjemahkan, kalau kalian tidur pakai baju dalam, cocok copot baju luar. Baju luar seperti ini ya. Apalagi ibu-ibu pasti ada baju dalam ya. Bagi kami laki-laki bisa saja tidak pakai baju dalam. Kita sebut namanya kaos atau apa ya. Kalau saya sekarang bapak sebagian besar saya kira pakai baju luar, baju dalam. Kalau musim dingin tambah lagi jaket. Tambah apa? Kita kan tidak mengenal musim dingin seperti yang dialami oleh sebagian besar belahan dunia ini. Nah, setelah itu kata Rasulullah apa? Mengapa kalian seperti itu? Fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah terhadap dirinya ketika dia sedang tidur. Thumma liyaqul. Kemudian hendaklah dia berucap. Ucapkanlah zikir. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku rebahkan bahasa Indonesia ya Pak ya. Aku rebahkan badanku. Atau aku baringkan ya. Mana yang tepat Pak? Ini orang Padang ini susah. Baringkan atau rebahkan Pak? Pada dalam bahasa Indonesia apa Pak? Kalau baringkan ya. Rebahkan badan. Baringkan lah ya. Baringkan. Wah, dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku baringkan badanku untuk tidur ini. Wabika arfa'uhu, dan dengan nama Engkau pula wahai Allah, aku bangkit kembali dari tidurku. Kenapa? In amsakta nafsi farhamha. Jika masih engkau menghendaki, engkau menahan, tadi ayatnya ya. Kalau orang sedang tidur itu kan, ya, in amsakta nafsi farhamha. Jika seandainya engkau tahan nyawaku ketika aku sedang tidur, wahai Allah, artinya engkau matikan aku sedang tidur, wafatnya wafat kubro, ketika sedang tidur terjadi wafat kubro, farhamha, maka rahmatilah aku ketika aku menghadapi sakaratul maut. Karena aku tidur, artinya apa? Sangat mungkin terjadi orang mati ketika sedang tidur. Wa in arsaltaha fahfazha. Jika engkau wahai Allah mengembalikan nyawaku nanti, artinya engkau satukan kembali nyawaku dengan fisikku, yang berarti engkau bangunkan kembali, seperti terjemahan surah Al-An'am tadi itu. Fahfazha, maka peliharalah aku wahai Allah, bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, seperti hanya engkau memelihara para hambamu yang soleh. Coba, ini salah satu riwayat yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada kepasrahan kita yang sepenuhnya pada Allah ketika kita sedang tidur. Yang kita amalkan apa? Yang sehari-hari kita amalkan, mudah-mudahan kita tidak lupa apa-apa. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya koreksi sedikit Pak. Ada yang baca alhamdulillahilladzi
ahyana. Itu tidak gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan alhamdulilladzi ahyana. Karena dalam bahasa Arab fiilnya ini adalah sulasi mazid satu huruf. Jadi ahya, bukan ahya. Ahya yuhyi ihya. Jadi ahya, menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Di loudspeaker itu kadang-kadang alhamdulillahilladzi ahyana. Mubali juga ada, kok bacanya alhamdulillahilladzi ahyana, bukan ahyana, ahyana. Yang benar ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari Muslim, nah itu yang kita belum amalkan. Kalau tingkatannya lebih tinggi, hadis Bukhari Muslim, ada semacam pasrah kita pada Allah ketika mati. Kalau anda kata, aku nanti engkau matikan ketika sedang tidur, wahai Allah, wafatnya wafat kubro, rahmatilah aku ketika akan menghadapi mati. Dengan husnul khatimah. Itu sebabnya sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Siapa tahu ketika tidur itu datang takdir Allah, datang qada Allah berupa mati yang sudah ditakdirkan Allah jauh sebelumnya. Kan tadi saya katakan 3 macam hal yang kita tidak tahu tentang mati. Pertama, kapan? Kedua, di mana? Ketiga, dengan cara apa? Tidak tahu Pak kita. Nah, jadi ini saya belum mengamalkan hadis ini Pak. Yang baru kita amalkan apa? Bismika amutu wa ahya. Ada yang baca bismika ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Ada yang baca Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini mungkin lebih tepat. Hanya dengan nama Engkau ya Allah, aku mati. Matinya apa? Mati sughra. Jadi tidak wafat sughra tapi mati sughra. Wabadali tadi sebut wafat sughra. Dan dengan nama Engkau juga aku nanti hidup kembali atau bangun dari tidur. Aduh, masih banyak nih Pak. Udah, saya kira kita cukupkan sampai sekian Pak hadirin. Mudah-mudahan soal ini dapat kita rasakan Pak. Jangan sampai soal mati itu nanti kita mempersekutukan Allah. Ayat berikutnya itu, amittakhadhu min dunillahi syafa'ah. Apakah masih juga sudah demikian besarnya nikmat diberikan Allah, masih juga manusia akan mencari pertolongan selain dari Allah? Awalau kanu la yamlikuna syai'a. Apakah mereka tidak memikirkan para syufa'a selain dari Allah tidak memiliki apapun juga? Wala ya'qilun. Bahkan yang mereka sembah itu patung berhala itu juga tidak bisa berpikir, tidak punya akal. Lanjutkan aja nanti Pak soal itu. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau bertanya Pak. Kalau tidak, sudah 40 menit. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika salah saya menerangkan, saya mohon ampun pada Allah. Jika benar, mudah-mudahan jadi ada manfaat, ada inspirasi, ilham bagi kita, terutama masalah tidur dan mati tadi. Semoga dapat kita amalkan. Terima kasih. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.